Halo semuanya, sering bingung gak sih kenapa kalimat bahasa Inggris itu kadang harus pakai is, am, atau are? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas rahasia di balik kata kerja to be langsung dari buku Essential Grammar. Percaya deh, pemahaman ini bakal bikin cara kamu bikin kalimat jadi jauh lebih baik. Coba deh pikirin, kalau kita bilang Gatot Kaca flies atau Gatot Kaca terbang, kedengarannya bener ya kan? Tapi kenapa kalau kita bilang Gatot Kaca strong atau Gatot Kaca kuat, rasanya ada yang kurang? Kok aneh gitu? Nah, ini nih kebingungan yang umum banget. Dan jawabannya adalah inti dari semua yang akan kita bahas hari ini. Yuk, kita pecahin bareng-bareng. Jadi, untuk ngejawab pertanyaan tadi, kuncinya simple banget. Dalam bahasa Inggris, itu ada dua tipe kalimat dasar. Tipe pertama, itu kalimat yang isinya aksi atau kegiatan. Tipe kedua, itu kalimat yang isinya deskripsi atau penjelasan. Nah, ngerti bedanya dua ini, itu udah langkah pertama. Kelihatan banget kan bedanya? Di kalimat verbal, ada kata kerja aksi yang jelas. Reads atau membaca. Ada sesuatu yang terjadi. Tapi coba lihat kalimat nominal. Di situ nggak ada aksi sama sekali. Kalimat itu cuma ngejelasin siapa dia. Nah, kalimat deskripsi kayak gini butuh semacam lem khusus buat nyambungin subjek sama penjelasannya. Dan inilah dia pahlawan kita, kata kerja to be. Persis seperti yang dijelasin di buku, kata-kata ini, am, is, are, was, were, gunanya tuh kayak lem super. Mereka inilah yang merekatkan subjek dengan deskripsinya, waktu lagi nggak ada kata kerja aksi. Tanpa si lem ini, kalimatnya jadi nggak lengkap dan aneh. Oke, sekarang kita mulai dari aturan untuk masa sekarang atau present tense. Gampang kok. Kuncinya cuma satu, pasangin subjek dengan bentuk to be yang benar. Ini dia contekan saktinya, simple dan nggak bisa ditawar. I itu udah pasti, selalu pasangannya am, nggak ada yang lain. Terus, buat subjek tunggal kayak he, she, atau it, kita harus pakai is. Nah, sisanya yang jamak, you, we, they, pasangannya adalah are. Tabel ini fondasi banget, jadi wajib hafal di luar kepala ya. Yuk, kita lihat contohnya langsung. Perhatiin deh, setiap subjek dapat pasangan to be yang pas. Ada yang ngejelasin perasaan, kayak I am happy. Ada yang ngejelasin identitas, he is a student. Atau bahkan lokasi, we are in the classroom. Lihat kan, semua kalimat deskripsi ini butuh to be. Oke, present tense, kelar. Terus, gimana kalau ceritanya udah lewat atau terjadi di masa lampau? Aturannya sedikit beda, tapi logikanya sama persis. Yuk kita lihat. Nah, buat masa lampau, malah lebih gampang lagi. Pilihannya cuma dua, was atau were. Aturannya gini, semua subjek tunggal, I, he, she, it, pakainya was. Dan semua subjek jamak, you, we, they, pakainya were. Simple kan? Ini dia contohnya. Coba deh perhatiin kata-kata penanda waktu kayak yesterday atau last summer. Ini tuh sinyal kalau kejadiannya udah lewat. Jadi, he is sick artinya dia sakit sekarang. Tapi he was sick yesterday artinya sakitnya kemarin. Jelas banget kan bedanya? Oke, teorinya udah cukup nih. Sekarang waktunya kita latihan. Saya punya beberapa soal singkat dari buku. Coba kamu jawab dulu dalam hati sebelum saya kasih tahu jawabannya ya. Siap? Yuk, mulai. Soal pertama gampang banget. Subjeknya I. Jadi kata yang hilang adalah apa ayo? Betul banget. I am a student. Gampang kan? Lanjut soal kedua. Lihat deh, subjeknya she dan ada kata kunci last week. Berarti ini masa lampau. Jadi jawabannya udah pasti? Yap, benar. She was at the library. Subjeknya tunggal, waktunya lampau, pasangannya ya was. Lanjut, subjeknya the children. Hati-hati, ini bentuk jamak dari child, artinya anak-anak. Jadi kita pakai keren, bener banget. The children are excited. Karena subjeknya banyak, kita pakai are. Oke, soal terakhir nih. Subjeknya they, itu kan jamak ya. Konteksnya after the game, artinya udah kejadian. Jadi jawabannya adalah sempurna, they were tired. Wah, hebat-hebat nih, kayaknya udah ngerti banget polanya. Nah, semua yang kita bahas barusan, dari aturan sampai latihan, itu bukan asal-asalan loh. Penting banget buat kita tahu kalau semua ini datang dari sumber yang terpercaya dan memang disusun khusus buat kita.
Seluruh materi kita hari ini, dari tabel-tabelnya sampai contoh soalnya, itu diambil langsung dari buku Essential Grammar. Buku ini disusun oleh guru kita sendiri, Pak Vincentius Jewarut. Jadi isinya udah pasti valid dan pas banget buat pembelajaran kita. Mungkin kamu mikir, M is R doang kok dibahas panjang lebar. Sepenting itu emangnya? Jawabannya penting banget. Eits, jangan salah, ini bukan detail kecil. Ini adalah fondasi dari bangunan bahasa Inggrismu. Poin utamanya tuh ini. Seperti yang dibilang di buku kita, menguasai to be adalah kunci utama supaya kita bisa ngomong dan nulis bahasa Inggris dengan benar dan efektif. Jadi, ini bukan sekedar aturan remeh, tapi alat paling dasar yang akan kamu pakai terus-terusan setiap kali mau mendeskripsikan orang, tempat, atau perasaan. Sekarang, kamu udah punya salah satu alat paling ampuh buat komunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kamu. Siap nggak buat bikin kalimat yang jauh lebih baik dan lebih percaya diri? Jangan pernah berhenti latihan ya. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.